Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Amin. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi pada wasallam. keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kaji pada bab yang ke-31, yaitu bab tentang mendamaikan orang yang bersengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul islahi bainan nasi. Ini adalah satu bab tentang mendamaikan bainan nasi, antara manusia. Ya, mendamaikan antara manusia. Manusia itu disebut eh, redaksinya tuh nasun, ya. Nasun dari kata nasia, ya. Dari asal kata nasun itu nasia. Nasia itu artinya lupa, ya. Ya, gitu kan. Jadi aslinya nasia, kemudian nasun itu isim fa'il dari nasia. Jadi orang nasun itu artinya apa? Pelupa, gitu ya. Jadi memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Nah, karena ada salah dan lupa itu, maka kadang-kadang itu ya, kadang-kadang itu gesek, kadang-kadang salah paham. Nah, itu. Nah, maka penting di sini adalah mendamaikan. Ketika terjadi pertikaian, ya, kesalahpahaman, kekurang harmonisan, maka diperlukan adanya islah. Itulah agama Islam itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin. Tidak ada kebaikan fi katsirin pada banyak hal, ya. Min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka. Ya, mereka itu orang-orang yang di sini latarnya adalah Tu'mah bin Ubairik. Yaitu ada orang yang, ya, awalnya dia Islam, Tu'mah bin Ubairik ini. Kemudian dia terbukti mencuri, terbukti melakukan tindakan pidana mencuri. Maka tentu hukumannya ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diputuskan tu'mah, dipotong tangannya, potong tangan. Jadi pencurian yang sudah melebihi batas nisab itu hukumannya potong tangan, dipotong di sini, pergelangan, dipotong. Hukumannya itu. Nah, tu'mah nampaknya tidak terima dia. Tu'mah lari balik ke Mekah. Jadi pada masa Nabi ini balik ke Mekah dan murtad. Ya, dia kembali ke ajaran sebelumnya itu, ya, itu, ya. Manusia begitu itu, ya. Ya, begitulah. Nah, di sana kemudian dia bisik-bisik, ya, dengan orang-orang itu apa itu ngomong itu ngomong itu. Jadi bisik-bisik dilakukan oleh Tu'mah dan kawan-kawan itu dicela di sini. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, dan ini berlaku untuk selain Tu'mah juga, termasuk untuk kita. Jadi pembicaraan-pembicaraan rahasia itu kebanyakannya adalah tidak baik. Ya, kebanyakan, tapi tidak semua. Misalkan apa, bisik-bisik apa, itu imam tadi itu apa itu apa bacaannya salah-salah gitu, ya. Ya, misalkan ada teman kita yang dapat apa nikmat itu apa, dia itu kayak gitu, itu kayak gini gini gini, nah gitu, ya. Dan itu kebanyakan tidak baik pembicaraan-pembicaraan rahasia itu. Apalagi ini latarnya adalah yang dilakukan oleh Tu'mah bin Ubairik dan kawan-kawan itu. Biasanya yang demikian itu adalah orang-orang munafik. Biasanya yang suka bisik-bisik antar mereka itu biasanya orang-orang munafik itu. Ya, apalagi si dedengkotnya itu. Ya. Abdullah bin Salul itu kalau di depan Nabi itu Masya Allah, ya, di depan Nabi itu khusyuk tunduk, ya, kelihatan patuh itu, ya. J, kalau bahasa Jawa itu J gitu, ya. J gitu, ya. Tapi di belakang wah kasar. Jadi ngomong antar sesama mereka itu, ya, yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Ya, intinya begitu. Kita, ya, kalau kita suka apa, ya, rumpi segala macam. Kalau rumpi itu bukan rahasia, ya. Ini yang bicara-bicara rahasia. Jadi Abdullah bin Salul itu demikian sukanya. Ya, kita naudzubillah min dzalik. Itu tidak baik. Kebanyakan tidak baik. Tapi ada yang baik. Nah, di sini disebutkan ada pembicaraan-pembicaraan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang. Itu yang baik. Apa saja itu? Illa, kecuali. Ya, ini. Bahkan ini kalau ditampakkan ada kalanya malah tidak baik. Ya. Jadi ingin ditampakkan atau tidak itu biasanya kalau maksiat atau dosa itu orang kecenderungan tidak ingin tampak oleh manusia. Kalau melakukan kesalahan itu kecenderungannya tidak ingin diketahui. Ya, kalau malah ingin diketahui manusia itu malah terjadi apa? Kelainan jiwa itu. Ya. Kalau bangga dengan maksiat, bangga dengan dosa, itu kelainan jiwa itu. Tapi kebanyakan kalau melakukan kesalahan atau dosa tidak ingin diketahui oleh yang lain. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-birru husnul khuluq,
kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara wal itsmu mahaka fi sodrika. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan di dadamu, tidak mengenakkan di hatimu, maka hatimu resah. Jadi hatimu resah itu berarti ada sesuatu yang tidak benar itu. Resah, ya. Kebalikan dari apa dosa itu ada timbul ketenangan di dalam hati. Nah ini kalau resah, gelisah, berarti ada sesuatu yang tidak mengenakkan di dadamu, wa karihta ayat toli'a alaihin nasu, dan engkau enggan, engkau tidak suka kalau itu diketahui oleh manusia. Itu dosa. Tapi kalau engkau suka diketahui oleh manusia, berarti sudah kelewat batas, ya, sudah kelainan jiwa. Oh, aku tadi malam minum, nah, siapa? 2 gelas, bangga itu ya. Aku tadi malam ke sana itu, wah, itu berarti apa? Kelainan jiwa. Saking seringnya kali ya. Tadi kemarin saya bisa merampok sekian juta. Nah, di bank ini misalkan. Nah, itu dari apa? Kelainan jiwa. Jadi kalau merampok itu kan tutup ini ya, tutup pakai topeng, curi juga begitu ya. Dan ini kenapa kalau dia itu bangga dengan dosanya itu sudah kelainan jiwa. Jadi pada umumnya tidak suka orang itu diketahui kesalahan. Ya, nih. Jadi pembicaraan-pembicaraan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain itu pada umumnya tidak baik. Kecuali 3 hal disebutkan dalam ayat ini. Illa kecuali man, yaitu seseorang amaro yang dia memerintahkan bisodakotin dengan sedekah, ya. Sedekah itu ada kalanya baik rahasia. Nah itu ya, ada kalanya sedekah itu baik rahasia. Contohnya kalau ada orang sedekah kepada orang, sebaiknya rahasia. Ya, orang miskin dikasih ini pemberian saya. Ini cukup dia sama dia aja yang tahu. Tidak perlu diumumin. Saudara-saudara, saya memberi bantuan kepada si A. Ya, misalkan gitu ya. Tahu nggak kalian si A saya bantu. Nah, itu enggak, malah justru yang dibantu malah jadi malu, malah apa ya, sakit hati. Justru malah ketika membantu seseorang itu bagusnya cukup dia aja yang tahu. Gak usah tetangga dikasih tahu belum gitu ya. Diumumin di masjid gitu ya. Ya nggak usah. Itu malah bagus ya. Tidak ingin diketahui orang, sedekahnya itu malah bagus ya. Tuh, sedekah, zakat, ya, bantuan gitu. Jadi kalau orang yang dibantu itu tidak ada yang tahu kan dia, masya Allah baik benar ya. Doakan. Itu malah bagus. Au ma'rufin, atau memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah semua yang diperintahkan oleh agama itu ma'ruf. Baik wajib maupun sunnah, itu ma'ruf. Semua yang sesuai dengan ajaran agama itu ma'ruf. Tidak ada ajaran agama yang tidak ma'ruf, ya. Dan sesuai dengan kebaikan yang apa sudah maklum, ya. Dan ini pasti tidak ada pertentangan. Kebaikan yang secara umum dikatakan baik, sesuatu yang secara umum manusia mengatakan itu baik, itu pasti ajaran agama, sesuai dengan ajaran agama. Itu pasti. Tidak ada yang kemudian bertentangan. Sesuatu yang menurut pandangan umum ini apa namanya baik, itu tidak mungkin agama melarang. Ya, contoh kecilnya berbuat baik kepada tetangga. Ya, ini kan baik menurut orang-orang. Ya, menurut agama ya baik, menghormati tamu, ya, menyayangi istri, menyayangi anak-anak. Ya ini makruf, ya. Tapi kalau memukul istri,
memukul tetangga misalkan, itu tidak ma'ruf. Karena menurut pandangan umum juga tidak baik, menurut agama juga tidak baik. Jadi selalu beriringan. Maka tidak ada seorang yang taat kepada ajaran agamanya itu, kemudian dia justru malah melanggar aturan norma-norma masyarakat. Gitu ya. Nah, menurut pada yang ma'ruf itu kadang-kadang atau kebanyakan malah baiknya adalah secara rahasia. Jadi misalkan imamnya salah gitu ya, imam salah tadi itu baca Fatihahnya nggak benar misalnya, atau menurut dia kurang benar padahal itu mungkin masalah ini aja ya, masalah eh, sifat huruf yang kurang sempurna. Ya namanya juga lisan yang beda-beda. Kemudian setelah salam, kamu salah bacanya langsung diketahui orang ya. Jadi menasehati di depan orang banyak ya, ini kan bukan rahasia, justru malah tidak baik. Malu jadi yang dinasehati tadi. Menasehati di depan halayak itu malah tidak baik. Justru ketika melakukan kesalahan, datangi ke rumah ya, rahasia ini. Tadi sepertinya bacaannya kepanjangan atau apa ya salah gitu. Sebaiknya begitu atau di japri WA misalnya. Ini ditunjukin. Jadi tahu hanya Waduh. dia aja. Bukan malah diumbar di WA group misalkan gitu ya. Itu malah tidak baik. Ini pelajaran bagi kita. Justru ketika nasihat diberikan di depan umum, itu hakikatnya bukan nasihat, hakikatnya adalah fitnah, menyakiti. Bukan mendapatkan nasihat, malah orang tadi malah marah dan sebagainya. Malah jadi fitnah, jadi timbul permusuhan jadinya. Kalau secara rahasia kan tidak. Oh iya, ya baik, 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 ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu lebih baik lagi. Au islahin bainan nasi, yang ketiga ini yang dikutip oleh Imam Nawawi, atau melakukan perdamaian di antara manusia. Di perdamaian. Ini juga boleh secara rahasia. Boleh. Justru malah baik seperti itu tadi. Ada yang bertikai, coba ditemui. Ya, tanpa harus diketahui orang banyak. Ya, ketika itu tujuannya adalah mendamaikan, maka itu memperoleh kebaikan. Jadi kebaikan atas sesuatu pembicaraan rahasia itu hanya tiga ini. Ya, pertama sedekah, itu sesuatu rahasia. Kemudian amar ma'ruf tadi, nahi mungkar, ya tidak perlu diumumin di depan atau di depan khalayak atau supaya orang-orang tahu. Itu apa tujuannya kalau supaya orang-orang tahu? Bukan nasihat itu jadinya. Deketi, ya, atau dijatri misalkan. Atau kemudian mendamaikan yang bertikai. Jadi kalau mendamaikan bertikai, malah bisa sukses biasanya. Kalau sedang bertikai kemudian apa eh, mendamaikannya secara umum, malah justru pertikaian malah tajam, malah tidak terima dan sebagainya. Nah ini sangat lembut sekali ya ini ya Al-Quran ini ya, Insya Allah ini ya. Sampai begitu tuh diatur di dalam Al-Quran ya, saking lengkapnya ajaran agama kita ini ya. Waman dan siapa saja ya faal yang dia melakukan zalika yang demikian itu, maksudnya adalah tadi ya kalau sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan yang bertikai secara rahasia. Ibtighoa karena dia mengharapkan mardhatillahi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nutihi maka kelak fasaufa maka kelak suatu nanti nuktihi kami akan berikan kepadanya kepada yang melakukan itu ajron pahala azima yang sangat besar. Tuh, ya. Inginnya baik, berbuat baik tapi caranya salah jadi nggak baik juga ya. Nah, orang yang melakukan tadi itu amar ma'ruf nahi apa sedekah secara rahasia, ya sedekah kepada orang secara rahasia, amar ma'ruf nahi mungkar.
kemudian mendamaikan antar sesamanya, antar saudaranya, maka fasaufa nutihi ajran azima, maka kelak nanti. Jadi ini fasaufa ini menunjukkan bahwa pahalanya itu tidak kontan. Ini pahalanya itu nantinya tidak kontan. Mendapatkan pahala itu tidak sekarang, tapi adalah nanti. Saufa itu nanti. Nanti itu maksudnya di hari kiamat. Nuktihi kami akan berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya pahala yang besar. Karena memang ganjaran pahala itu ya itu nanti dituaikan di hari kiamat, dibalasnya di hari kiamat. Karena hari kiamat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Sedangkan kalau kita mengharapkan pahalanya untuk dinikmati di dunia itu tidak tepat. Karena dunia ini bukan yaumul jaza, tapi yaumul ibtila. Justru di dunia ini adalah masanya ujian, bukan masanya memanen. Jadi kalau orang mengharapkan panen di dunia, jadi sebenarnya dia apa? Dapatkan hanya dunia saja. Di akhirat dia akan dapat. Hakikat panen adalah nanti di hari Yaumul Jaza, itu di hari kiamat. Hari pembalasan itu dari kiamat. Kalau pembalasan atas perbuatan baik itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut pahala yang besar. Pahala bahkan yang sangat besar. Nah, kalau Allah itu bilangnya sangat besar, itu berarti sangat besar sekali. Allah bilangnya sangat besar, ya. Kalau Allah sebutkan sedikit, itu dunia biasanya. Jadi kolila itu sedikit-sedikit itu kalau di dunia. Samanang kolila itu apa? Harga yang sedikit, maksudnya dunia. Jadi Allah memandang dunia itu kolil, sedikit. Maka kalau mengharapkan pahala, ganjarannya itu di dunia, berarti mengharapkan suatu yang sedikit. Itu di sisi Allah sedikit. Kenapa dunia itu sedikit? Ya, kembali lagi. Ya, kita hidup di atas bumi. Bumi itu bagian dari planet-planet. Planet-planet itu bagian dari tata surya. Nanti ada tata surya yang lain, ya, yang itu bagaikan butir debu. Ya, kalau antar apa eh, dilihat dari angkasa itu bumi itu kecil. Ya kok tahu kecil? Ya kalau kita naik pesawat saja coba. Kita naik pesawat. Itu kalau melihat ke bawah pas mau turun pesawat itu mau turun udah mulai mulai turun. Kalau kita lihat gedung-gedung tinggi itu kayak mainan kecil-kecil tuh. Mobil-mobil itu kayak semut gitu ya. Itu kan kecil tuh. Kalau ditarik ke atas terus makin kecil. Dan bumi itu memang kecil. Dan kita hidup di atas bumi itu. Ya, kalau kita dibalas di bumi itu mau seberapa sih gitu ya. Maka Allah sebutkan dunia itu kolil, sedikit. Tapi ini disebut di sini azimah, pahala yang sangat besar. Itu memang di akhirat yang tiada batas waktu, yang tiada yang orang itu kalau di surga itu kaplingan dia per orangnya itu yang golongannya itu paling rendah itu 1.000 tahun, jalan 1.000 tahun, kaplingan dia. Milik dia itu 1.000 tahun. Dulu pernah zikir subhanallah ada satu rumah, subhanallah ada rumah lagi, subhanallah itu banyak sekali itu kayak raya itu ya. Lah itu kata-kata ya kita ini ya melihat dunia seperti besar, melihat dunia itu besar, ya kita lupa akhirat. Maka kadang-kadang orang itu serong, melenceng, ya, maksiat, mencuri dan sebagainya itu karena melihat dunia besar ya padahal di akhirat yaitu satu kapling orang itu 1.000 tahun itu yang paling rendah ya kalau Nabi Muhammad SAW paling tinggi ya nggak nggak terhitung lagi gitu ya yang lebih tinggi siapa ya itu tergantung amal perbuatannya ya, kalau derajat-derajatnya itu
Ya, Masya Allah. Maka disebut sini fasaufa nu'tihi ajrun azima. Allah sebutkan pahala sangat besar, ganjarannya sangat besar, itu memang sangat besar. Tidak pernah Allah sebutkan dunia ini azimah, tidak pernah. Allah selalu menyebutkan dunia itu qalil, kecil. Ya, ini pelajaran untuk kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ini ayat kedua yang dikutip oleh Imam Nawawi. Wa ini imro'atun, dan apabila seorang istri, maksudnya ini istri, perempuan istri, ya, khofat yang dia khawatir, mim ba'liha dari suaminya. Apa yang dia khawatirkan? Nusyuzan. Nusyuz itu mulai berpaling, mulai tidak setia, mulai apa ya? Mulai ya menjauh, tidak mau bergaul, tidak mau kumpul, ya, ya. Au i'radon, atau dia berpaling, acuh tak acuh. Nah, ketika hubungan suami istri mulai ada masalah, suami ini banyak, tapi ini disebut ya bisa saja kebalikan apa istrinya yang acuh tak acuh, tapi kebanyakan itu suami. Ya ini memang begitu. Ya suami itu bisa punya istri lebih dari satu, punya dua, atau punya yang lain di sana, punya pacar atau apa itu ya. Atau bukan karena itu, atau memang suaminya sudah tidak suka. Dulu waktu muda misalkan ya, masih ini dunia seolah hanya kau gitu ya. Tapi begitu sudah sekian puluh tahun, udah bosan dan sebagainya. Misalkan terjadi seperti itu. Nah, apabila seorang istri itu khawatir akan suaminya yang sudah nusyuz tadi, udah menjauh darinya, udah tidak hangat lagi, ya, udah tidak mau menggaulinya lagi. Ini ada apa? Maka perlu islah, ya. Maka Al-Quran kemudian ya memberi pedoman. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, atas suami istri itu, ayyusliha, untuk keduanya berdamai, bainahuma, di antara keduanya, sulha, dengan perdamaian yang benar, dengan sebenar-benarnya perdamaian. Artinya apa? Komunikasi, ada apa bang? Apa yang kurang? Atau apa aku terlalu berlebihan minta hakku? Kalau begitu, ya abang bagaimana? Jadi ada komunikasi. Apa ini, perlu itu, ya. Kalau memang abang keberatan, ya, yang biasanya ngasih aku 10 juta sebulan, ya bolehlah bang kurangi, ya 9,5 juta lah gitu, tapi abang tetap di sini, jangan gitulah bang. Kalau memang abang berat ya 9 juta itu ya. Apa berat masih berat ya, menurut abang bagaimana lah gitu ya, kurangi nggak apa-apa gitu. Yang penting abang ini kasihan anak-anak gitu ya. Jadi komunikasi, bukan malah dia malah ngomong ke sana kemari dan sebagainya ya. Jadinya cerai nantinya ya. Kalau bisa sulh, kalau bisa adalah damai. Coba dikomunikasikan yang baik. Ya, di sini pihak istri bisa mengurangi beban suaminya. Mungkin suaminya terlalu berat bebannya.
Ya, iya nih kalau 10 berat saya jadi pusing saya, ya kan? Udah 5 juta ya, gitu. Tapi saya tetap di sini. Siap. Nah, jadi yang penting itu malah begitu, ya. 5 juta nggak apa-apa, jadi ya dikurangi. Biasanya begitu. Atau mungkin apa kamu inilah, ya, coba dandan dan sebagainya. Barangkali suaminya melihat istrinya dandan, gitu ya. Selama ini nggak pernah dandan, ya. Pakaiannya itu terus kan ya, ya bosan barangkali. Nah itu seperti itu dikomunikasikan. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Bang saya ini capek, setiap hari harus ngantar anak ini itu, sehingga gak sempat merawat diri. Gimana bang? Ya komunikasi ya Bang, kalau gitu. Ya jadi komunikasi. Jadi awal dari semua sebenarnya itu komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi, kemudian kembalikan dulu motivasi menikahnya apa gitu ya. Ya kalau lillahi ta'ala insya Allah akan baik. Insya Allah. Kecuali sudah tidak bisa lagi. Ya, didamaikan. Jalan satu-satunya itu jalan terakhir dan itu memang dibuka di dalam Islam, ya itu cerai, yaitu jalan terakhir. Wasulhu, dan damai itu khairu, lebih baik daripada selainnya, daripada tetap begitu, tidak baik itu hubungan seperti itu. Ya, maka damai lebih baik, ya. Karena damainya suami istri, tumbuh cinta kasih sayang suami istri itu berbuah pahala Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi agama ini sesuatu yang sesuai dengan nafsu, yaitu hubungan suami istri. Selainnya nggak sesuai itu nafsu. Sholat nafsu nggak suka itu sholat, apalagi sholat subuh nggak suka. Sukanya apa? Nafsu tidur, ya suka. Puasa nggak suka nafsu itu. Wah, puasa ini ya nggak boleh makan ini makan itu, nggak suka. Tapi kalau hubungan suami istri, ya senang-senang begitu, itu nafsu suka dan itu berpahala. Nggak senang gimana, itu ya. Nah, maka damai antara suami istri sehingga hangat kembali, ya hubungannya baik itu berpahala. Jadi, Dari agama kita itu adalah dengan istri kita. Ya, selainnya kita dengan Allah. Sholat, puasa, zakat. Ya. Kalau kita di bawah pesan abaikan kali. ya sisi itu, ya Hah? kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari agama. Ya, Adalah maka silahkan perbaiki hubungan suami istri yang baik, ya, karena bercandanya suami istri itu kemana deh? pahala. Pandangan suami kepada istrinya yang dengan pandangan sayang menggugurkan dosa. Iya kan? Menggugurkan dosa kita, dosa mata kita gugur. Kalau kita memandang istri kita atau suami kita dengan pandangan sayang. Ya, sebaliknya kan kebalikan kalau kita memandang orang lain. Dengan sayang, ya itu dosa itu. Ya, memandang orang artis, pandangannya sayang. Ya Allah, ya dosa. Ya, tapi memandang istri dengan sayang, dosanya gugur. Ya, ya mau nggak gitu ya? Ya mau lah, masa nggak mau gitu ya? Nah, Masya Allah. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini Masya Allah ini ya. Wa uhdiratil anfusus syuh, ya. Meskipun ini dimanakan di sini, ya, tabiat manusia itu adalah kikir. Dihadirkan jiwa-jiwa manusia, tabiatnya itu asyuh, kikir. Kecenderungan orang itu kikir. Kalau punya harta, cenderung berat untuk sedekah itu kecenderungannya begitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sebenarnya manusia itu kepada harta dunia sangat cinta. Karena sangat cinta itu enggan untuk memberi. Suami istri itu kadang-kadang enggan memberi, gitu ya. Nah, itu.
Wa in tuhsinu, jika kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, artinya menghindari nusyuz, menghindari berpaling dari suami istri tadi. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu, ya Allah itu bima ta'maluna, pada apa yang kalian kerjakan, khabiron, maha mengetahui sampai detil. Khabir itu mengetahuinya sampai detil, itu Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisikan hati itu Allah tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah, keistiqomahan dalam ibadah sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.